Bagaimana cara untuk menjaga semangat dakwah anak muda? Saya ada namanya Muhammad Alan Putra Irawan, ikut Al-Falah 2018, lulusan komunikasi UMS. Awalnya hanya megang IG-nya Al-Falah, tinggal di Al-Falah, ngurus jamaah, menyiapkan buka puasa, sabar sejak tahun 2018. Setahun yang lalu Allah takdirkan, Allah kasih hadiah. Sekarang Mas Alan buka kopi, sejalan kopi, penghasilan 1 bulan sekarang 50 juta. Dari masjid Allah perjalankan, jualan kopinya laris. Ya, pokoknya istiqomah aja di masjid, sering bersihkan masjid. Nanti cari aja Harpan Kopi di Sragen. Satu hari itu jualan kurang lebih 250 cup. Satu cupnya itu harganya 22.000. Jadi 22.000 kali 250, hampir 5 juta. Bersihnya 40%. Dari marbot masjid jadi pengusaha. Pokoknya sering tobat, sering sujud, sering bersihkan toilet, sering nata sandal, sering ngasih minyak wangi ke jamaah. Nanti Allah akan hadiahkan yang istimewa. Kalau nggak dikasih harta, dikasih ketenangan jiwa. Pokoknya sudah bertobat kok nggak kaya, tapi hatinya adalah bahagia. Ada namanya Mas Ringga, sama anak muda, bangkrut, konsultasi sama saya, Pak, saya punya hutang, saya bangkrut, apa yang harus dilakukan? Jadi marbot masjid. Lu apa hubungannya marbot masjid sama bangkrut? Ikutin kata-kata saya. 3 tahun yang lalu, lu saya bukan marbot masjid, duduk di masjid, sujud di masjid, ngaji sampai suruh, nanti akan jadi marbot masjid. Marbot masjid bukan yang jadi takmir masjid, tapi siapa yang hatinya terpaut di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Anak muda yang hatinya terpaut di masjid, kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah. Akhirnya Mas Ringga tobat. Nggak nyampe 1 bulan saya tanya, Mas, pekerjaanmu apa? Konsultan bisnis. 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? 125 juta. Ikut saya ajak ke Ponorogo. Nggak nyampe 3 bulan langsung diangkat sama Allah, dan sekarang ngurus masjid Istiqomah di Sukoharjo. Pokoknya yang penting sering ke masjid. Entah nata sendal, entah bikin konten, jangan patah semangat. Karena kita mencari ridha Allah. Insya Allah Allah akan perjalankan. Loh, saya kan pedagang ayam, sekarang nulis buku, kan nggak ada korelasinya. Saya pedagang ayam, sekarang jadi marbot masjid. Dari marbot masjid diminta sama PP Muhammadiyah membina 12.000 masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan saat ini saya lagi ngirim 2 orang ke Makassar, Mas Aji sama Mbak Rizky. Di sana diminta oleh Unismu untuk menginisiasi 24 kabupaten di Makassar. Akhirnya kemarin saya dipanggil ke Makassar, sudah kontrak 3 tahun. Terus saya dipanggil ke Morowali yang terkenal dengan bandara ilegal. Saya diundang Bupati ke sana. Dari Morowali pulang sebentar, saya diminta sama Bupati toli-toli. Dari Palu jalan darat 10 jam. Saya pulang dari toli-toli, ketemu sama anggota dewan, Pak, diminta ketemu Pak Gubernur Palu. Jadi tidak mau dijadwalkan, Palu akan mengadakan Akademi Marbot Masjid seprovinsi Palu. Sesultang istiqomah saja, tinggal siap atau tidak. Semangat dan tidak itu biasa. Ya, saya bangkrut berkali-kali, tapi orang sukses adalah berani bangkit dari kebangkrutan. Orang sukses bukan orang yang sudah kaya, tapi orang yang sukses adalah berani menghadapi kekalahan. Maka tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses dan belajar. Kalau belum sukses, belajar. Belum sukses, belajar. Belum sukses, semangat. Sampai kegagalan bosan pada diri kita. Gitu. Maka banyak wanita yang menolak, tetap cari terus siapa yang mau menerima, dan akhirnya saat ini jadi istri saya. Dan ini anak saya ajak juga. Mas Dafa, angkat tangan. Nah, ini anak saya, supaya nanti mewarisi gerakan kemasjidan di Indonesia.